Halo semuanya, perkenalkan saya Marvel dari Departemen Keilmuan Himatif 4 akan menjelaskan materi Pathways matkul struktur data mengenai single linked list. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya single linked list. Jadi single linked list itu adalah kumpulan data berbentuk record dengan ciri setiap elemennya itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Di sini bisa kita lihat ada struktur umum dari single linked list. Di setiap single linked list pasti diawali dengan pointer head yang menjadi kepala dari list tersebut. Kemudian di sini ada beberapa node yang berbentuk record. Yang di dalamnya itu ada variable info. Variable info ini nanti kita bisa input sebagai user. Untuk tipe datanya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan integer, bisa char, ataupun string, dan sebagainya. Kemudian di setiap node pasti dihubungkan dengan pointer bernama next. Untuk pointernya ini sendiri terhubungnya itu searah. Jadi misalkan node 1, node 2 itu terhubung dengan node 1 tapi tidak sebaliknya. Node 3 terhubung dengan node 2 tapi tidak sebaliknya. Jadi hanya searah. Karena ini merupakan single linked list. Kemudian di akhir single linked list diakhiri dengan null pointer atau pointer kosong yang menjadi ekor dari list tersebut. Selanjutnya kita akan membahas operasi dasar single linked list. Ada apa aja tuh? Yang pertama ada insert, delete, searching, traversal, dan yang terakhir merge. Pertama ada insert first, yaitu memasukkan elemen baru pada awal list. Bisa kita lihat di sini ada gambar. Kita akan menyisipkan new node atau node baru ke sebelum dari node pertama. Caranya bagaimana? Jadi kita harus menghubungkan new node dengan node pertama terlebih dahulu. Caranya adalah new node next sama dengan head. Karena node 1 ini juga ditunjuk oleh pointer head, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian, agar new node itu menjadi elemen pertama dari listnya, maka kita perlu memindahkan head-nya itu yang asalnya dari tadi menunjukkan ke node 1. Sekarang kita tunjuk ke new node itu sendiri. Sehingga akhirnya terhubung seperti ini. Head-nya sekarang menunjuk ke new info, kemudian next ke info 1, node 2, node 3, dan terakhir null pointer. Sehingga kita berhasil menyisipkan new node-nya ke elemen paling awal. Selanjutnya adalah insert last, yaitu memasukkan elemen baru pada akhir list. Caranya, kita perlu pointer pembantu yang bernama temp. Nah, temp ini kita tunjuk ke node 1. Caranya, temp sama dengan head, karena node 1 ini juga ditunjuk oleh pointer head. Kemudian kita menggunakan fungsi looping while. Selama temp next-nya itu tidak null pointer, selama belum di ujung list, maka temp-nya akan kita pindah. Jadi misalkan temp-nya ini di node 1, berarti kan node 1 ini kan bukan null pointer, maka temp-nya akan lompat ke node berikutnya. Akan dicek terus sampai null pointer. Sampai selanjutnya itu null pointer. Nah, ini kan node 1 bukan null pointer, lompat ke node 2. Node 2 juga bukan null pointer, maka lanjut ke node 3. Nah, node 3 ini kan tadi kita lihat ini node ujung yang paling terakhir gitu dalam list kita. Jadi, maka loopingnya berhenti di sini. Kemudian kita tunjuk, kita hubungkan tadi temp-nya itu dengan new node. Dengan cara temp next sama dengan new node. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Maka setelah node 3, next-nya itu adalah node baru. Kita berhasil menyisipkan elemen baru pada akhir list. Selanjutnya adalah insert after node. Jadi insert after node ini tujuannya untuk memasukkan elemen baru setelah node tertentu. Misal di sini kita ambil contoh ada new node yang akan kita sisipkan di antara node 2 dan node 3. Di sini kita juga perlu bantuan dari pointer search.
Uh, Caranya gimana untuk menyisipkan new node ini? Jadi yang langkah pertama adalah kita mengaitkan new node ini ke node 3. Caranya adalah dengan new node next sama dengan passage next, karena node 3 ini kan juga uh, terhubung dengan passage next. Setelah itu ketika kita sudah menghubungkan new node dengan node 3, maka selanjutnya adalah uh, passage next atau pointer next dari passage kita ubah. Kita nggak tunjuk lagi dia ke node 3, melainkan kita tunjuk ke node baru yang kita sisipkan dengan cara passage next sama dengan new node. Sehingga uh, gambarnya seperti ini. Sehingga hasil akhirnya kita berhasil menyisipkan new node di antara node 2 dan node 3. Lanjut kita masuk ke delete first, yaitu menghapus elemen paling awal dalam list. Dalam delete first kita butuh bantuan pointer pdelete. Nah, pdelete ini karena kita menghapus elemen yang paling awal, maka kita tempatkan ke node yang pertama dengan cara pdelete sama dengan head, karena node 1 ini juga ditunjuk oleh pointer head. Kemudian kita amankan dulu posisi dari pointer head-nya dengan cara head sama dengan head next. Kita pindah dari head yang menunjuk ke node 1 menjadi menunjuk ke node 2. Kemudian setelah kita amankan posisi head-nya, maka node pertama ini sudah bisa kita hapus gitu, sudah bisa kita hilangkan dengan cara langsung aja delete pdelete, sehingga rantai ini terputus dan node 1 pun bisa dihapus. Hasil akhir dari delete first adalah demikian. Oke, selanjutnya delete last, yaitu menghapus elemen paling akhir dalam list. Nah, kita ambil contoh aja di sini. Kita ingin menghapus. Nah, selanjutnya adalah delete last, yang tujuannya untuk menghapus elemen paling akhir dalam list. Nah, dalam kasus delete last, kita perlu bantuan pointer last yang pertama-tama menunjuk ke node 1. Yang bisa ditulis last sama dengan head. Kemudian langkah berikutnya, kita terapkan looping while last next next sama dengan while last dot next tidak sama dengan null pointer, maka dia akan pindah ke node berikutnya. Kenapa perlu dua kali next-nya? Karena tujuannya kita ingin supaya pointer last ini menunjuk ke dua node terakhir, bukan ke node yang paling terakhir ya. Nih, misalkan contoh pertama kan di last-nya itu menunjuk ke node 1. Kita cek. Node 1 next berarti kan menunjuk ke node 3. Node 3 itu kan ada isinya, berarti nggak null pointer. Berarti last-nya ini akan pindah dari node 1 ke node 2. Kemudian kita cek lagi node 2. Node 2 node 2 next itu kan berarti null pointer kan, karena node 3 ini yang paling terakhir. Jadi loopingnya berhenti. Kemudian setelah loopingnya berhenti, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita tunjuk pointer delete-nya itu menunjuk ke node 3. Node 3 itu kan tadi last next. Karena last tadi udah pindah ke node 2, kita bisa tulis last next. Karena ya jadi nunjuk node 3 kan. Nah, setelah ini kita bisa putus node 3-nya dengan cara last next-nya jadi null pointer. Berarti kita putus, lalu pdelete-nya kita delete. Kita buang memorinya. Sehingga kita bisa berhasil menghapus elemen paling akhir dalam list. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah delete after node, yaitu menghapus elemen setelah node tertentu. Misal kita ambil contoh, kita akan menghapus elemen node 2 yang terletak di antara node 1 dan node 3. Nah, yang pertama caranya kita tunjuk dulu pakai pointer delete. Pointer delete-nya kita tunjuk ke node yang ingin dihapus. Dalam kasus ini kan node 2. Berarti node 2 itu hubungannya kan passage next. Berarti bisa tulis pdelete sama dengan passage next. Lalu kita pindahkan passage next ini bukan menunjuk ke node 2 lagi, tapi menunjuk ke node 3. Caranya
tinggal passage next sama dengan pdelete next. Karena kan node 3 juga ditunjuk oleh pdelete next. Nah, karena ini sudah terhubung antara node 1 dan node 3, berarti kan node 2 udah bisa kita putus rantainya. Berarti tinggal kita pdelete next-nya sama dengan null pointer, kita putus dan kita buang memorinya dari pointer delete-nya. Sehingga kita berhasil menghapus node 2. Hasil akhirnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas searching, yaitu mencari elemen dalam list sesuai keyword yang ditentukan. Nah, misalkan kita mau mencari elemen pada node 3. Kita perlu bantuan pointer search. Kita awalkan dengan ditunjuk di node pertama. Kemudian terapkan looping. Jika passage-nya tidak sama dengan null pointer, maka dia akan pindah ke node-node berikutnya. Nah, looping ini akan berhenti jika passage info atau data yang dalam nodenya itu sama dengan key. Aduh, salah. Sabar. Ini maksudnya sama dengan key. Maka loopingnya akan berhenti dan kita berhasil menemukan elemen yang dimaksud. Selanjutnya adalah traversal, yaitu tujuannya untuk melihat keseluruhan elemen dalam list, atau bisa kita sebut juga mengoutput setiap elemen dalam list. Jadi kita perlu pointer help yang menunjuk ke node 1. Kita terapkan looping while selama pointer help-nya itu tidak sama dengan null pointer, jadi bukan next ya, karena kalau next pasti loopingnya nanti berhentinya di sini, di node 3. Sementara kita perlu keseluruhan listnya, berarti kan sampai node 3 juga ikut kan, berarti kita harus kondisi while-nya tuh phelp tidak sama dengan null pointer. Nah, misalkan kita misalkan dari node 1 nih, phelp node 1 kan tidak sama dengan null pointer, berarti kita pindahkan phelp-nya ke node 2. Nah, phelp node 2 itu juga tidak sama dengan null pointer, berarti pindah ke node 3. Nah, node 3 itu juga tidak sama dengan null pointer karena ada isinya kan. Berarti kita pindah ke null pointer. Nah, karena kita sudah berada di null pointer, maka loopingnya berhenti. Nah, selama proses looping ini kita mengoutput data atau info dari setiap node. Gitu. Selanjutnya adalah yang terakhir nih, merge, yaitu tujuannya untuk menggabungkan dua single linked list. Oke. Jadi misalkan saja ini kita mau menggabungkan link list yang pertama head 1 dan link list yang kedua nih head 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita perlu pointer pembantu bernama current. Kita alokasikan ke node 1, kita tunjuk ke node 1. Bisa kita tulis current sama dengan head 1. Kemudian kita terapkan while lagi selama next itu tidak null pointer, maka current-nya ini akan pindah ke node berikutnya sampai ke node terakhir ini tujuannya. Nah, ketika sudah sampai ke node terakhir, kita kaitkan dengan elemen pertama pada single list yang kedua. Maka kita bisa tulis current next-nya sama dengan head 2, sehingga single list yang pertama dan kedua bisa terhubung. Maka hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit bagaimana penerapan single linked list ketika diimplementasikan ke dalam codingan. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu struct, karena seperti yang sudah dijelaskan, single linked list itu kan kumpulan data berbentuk record. Kita buat dulu struct dengan namanya misalkan single node. Isinya ada in info,
ini tuh yang nanti akan diinput oleh user. Untuk tipe datanya nggak harus integer ya, tapi dalam kasus ini saya pakainya yang integer. Kemudian ada uh, variable pointer next dengan ininya namanya sama dengan nama struct-nya, tipe datanya. Ini tuh buat pengaitnya, pointer pengait antara node satu dengan node yang lain. Lalu kita pakai type def untuk alias. Nah, untuk awal-awal kita inisialisasi head-nya itu dengan null pointer karena kan listnya masih kosong. Selanjutnya kita buat fungsi void create element. Ini tuh buat membuat node sebenarnya, menginput node. Jadi kita misalkan new node-nya itu kita alokasikan new single node. Ini tuh buat alokasi memori ke struct single node. Lalu kita bisa inputkan new node.info, ini buat input isi nodenya. Kemudian jangan lupa kalau habis itu pasti new node next itu null pointer karena kita hanya membuat satu node. Karena kan single linked list itu pasti akhirannya tuh null pointer gitu. Kemudian ini adalah fungsi untuk insert first dengan tambahan ini nih. Kalau misalkan listnya dalam keadaan kosong, maka headnya itu akan langsung menunjuk ke new node-nya karena kan listnya kosong. Lanjut, ini void insert last, kurang lebih sama kayak insert first, tambahan dikit aja. Kalau misalnya listnya kosong, maka headnya akan langsung menunjuk ke new node. Lalu ini ke insert after node, tambahan kondisi, misalkan password-nya itu menunjuk nodenya itu ternyata node yang paling akhir, maka node yang paling akhir kan, maka password next-nya itu sama dengan new node langsung. Kemudian ini juga void delete first, tambahan kalau misalnya listnya kosong maka nggak ada yang bisa di delete kan, maka langsung aja outputnya peringatan gitu list sudah kosong. Delete last juga sama. Ini juga kalau misalnya delete after node, misalkan passwordnya ini yang ditunjuk itu elemen paling akhir, maka tidak ada elemen yang bisa dihapuskan karena kan elemen paling akhir pasti selanjutnya itu null pointer. Ini void search tidak ada implementasinya. Nah, ini juga void merge tambahan kalau misalkan list yang single list yang pertama itu kosong, maka head satunya akan langsung terhubung dengan head 2. Nah, oke, selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana insert first pada single list. Nah, pertama kan ini listnya masih kosong, maka kalau kita gunakan fungsi traversal untuk mengoutput menelusuri elemen keseluruhan list, pasti hasilnya nol karena masih kosong. Kita lihat, oke, nol. Lalu kita coba, misalkan kita input kita running, misalkan kita inputnya 3. Nah, bisa kita lihat di sini listnya udah nggak kosong lagi dan 3 menjadi elemen pertama dalam list karena kita kan insertnya di awal. Misalkan kita input lagi 2. Nah, bisa kita lihat di sini 2 sekarang sudah masuk menjadi elemen pertama. Kalau kita tambahkan lagi misalkan 1, maka 1 menjadi elemen pertama. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan insert last pada single linked list. Karena listnya masih kosong, pasti hasilnya 0. Nah, kita coba tambahkan elemen. Misalkan kita taruh 3.
maka 3 masuk menjadi elemen dalam list. Kita tambahkan lagi 2. Nah, maka 2 akan di insert atau disisipkan setelah 3, karena kan insertnya last, bukan di depan. Misalkan kita tambahkan 1, maka 1 akan ditambahkan setelah elemen 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana insert the node di single linked list. Jadi saya di input dulu datanya. Nah, saya ingin menyisipkan elemen keempat itu di antara node 2 atau ini dan node 3. Nah, node 2 ini kan sama aja kayak head.next, kayak menunjuknya itu kan dari head ke next, itu kan sama aja kayak node 2. Nah, berarti kita bisa tulis passage-nya itu sama dengan head1.next. Nah, lalu kita coba create elemen, terus insert after node-nya, passage-nya ini head1.next, coba kita input misalkan 4. Nah, outputnya 4-nya itu akan berada di antara 2 dan 3. Artinya 4 ini akan disisipkan setelah node kedua. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan delete first pada single linked list. Jadi coba kita running. Misal kita inputnya 1, 2, 3. Nah, ini adalah list sebelum delete first, dimana komponen itu 1, lalu lanjut ke 2, lalu lanjut ke 3, yang terakhir 0. Apabila kita aktifkan ini delete first-nya, kita coba running lagi. Nah, maka bisa dilihat di sini perbandingannya sebelum dan setelahnya. Dimana ketika list setelah delete first, maka elemen pertama atau yang info yang angka 1 ini akan hilang dari list. Oke, selanjutnya untuk delete last. Kita running, kita masukkan 1, 2, 3. Ini adalah list sebelum delete last. Kita coba aktifkan fungsi delete last-nya. Kita coba running lagi. Nah, setelah delete last, maka angka 3-nya atau node pada ketiganya sudah dihapus, maka angka 3-nya hilang. Sehingga yang tersisa hanya 1, 2, lalu yang terakhir 0. Oke, selanjutnya delete after. Kita running programnya. 1, 2. Nah, ini adalah list sebelum di delete. Misalkan kita mau mendelete angka 2 dari list, atau kita mau menghapus node 2. Nah, berarti artinya kita akan mendelete node setelah node pertama. Berarti passage-nya kita tunjuk ke head1. Head1 itu kan menunjuk ke node 1, berarti passage-nya itu menunjuk ke node 1. Nah, terus kita deklarasikan juga pdelete, terus panggil delete after node-nya. Lalu kita coba running lagi. Nah, list setelah di delete, maka 2-nya langsung hilang karena sudah berhasil dihapus. Oke, lanjut ke fungsi search. Sekarang kita input 1, 2, 3. Nah, misalkan kita ingin mencari elemen 3. Karena 3 ada di list, seharusnya outputnya elemennya bakal ditemukan. Nah, kita tes lagi. Misal elemen pengen mencari elemen 5. 5 ini kan tidak ada di list. Berarti outputnya elemen not found. Yang terakhir saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menggabungkan dua single linked list.
Pertama kita masukin dulu elemen-elemen dalam list pertama. Oke, lalu untuk elemen list kedua misalkan 456. Nah, hasil ketika digabung maka eh, hasilnya ini elemen list, ini list pertama, ini list kedua bisa tergabung dalam satu list. Seperti itu.